Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Eko Saputra dari kelas TE 2C dengan NIM 200101027 akan mempresentasi dari tugas perawatan dan perbaikan dosen pengampu Pak Vicky Prasetya dengan tugas perawatan dan perbaikan dispenser. Apa itu perawatan dan perbaikan? Apa itu perawatan? Perawatan adalah usaha yang dilakukan dengan maksud menjaga peralatan atau mesin agar dapat berfungsi dengan baik. Sedangkan perbaikan adalah pemulihan suatu kondisi peralatan atau permesinan yang telah mengalami kerusakan atau penurunan performa sehingga tetap atau mendekati semula. Nah, ini adalah dispenser. Ini adalah gambar dari dispenser, bisa dilihat. Dispenser merupakan salah satu alat rumah tangga listrik yang banyak digunakan di rumah tangga maupun di warung-warung dan kantor-kantor. Peralatan ini berfungsi untuk memanaskan air hingga pada suhu 80-90 derajat Celcius. Air panas yang dihasilkan dapat digunakan untuk membuat beberapa cangkir kopi atau teh. Tidak hanya air panas, dispenser bisa menghasilkan juga air dingin. Komponen pemanas dispenser terdiri dari sebuah tabung air yang terbuat dari plat baja, tahan panas, dan karat. Volume air panas yang dapat ditampung berkisar pada 800 sampai 100 atau 1000 ml. Tabung tersebut dilengkapi dengan elemen pemanas yang terisolasi terhadap badan tabung, sehingga peluang kontak langsung terhadap badan atau bodi dispenser tidak terjadi. Dengan demikian, pengguna menjadi aman terhadap sengatan dari arus listrik. Ini adalah komponen dari dispenser, bisa dilihat. Ini adalah penjelasan dari 1 sampai 7. Oke, langsung ke fungsinya. Fungsi komponen dalam dispenser. 1. Saklar on atau off. Saklar on atau off berfungsi untuk menyalakan dispenser dan mematikan dispenser. 2. Termostat. Termostat berfungsi untuk mengendalikan suhu air di dalam tangki air. 3. Saluran daya utama. Saluran daya utama berfungsi sebagai penyalur daya dari sumber. 4. Elemen pemanas. Elemen pemanas berfungsi untuk memanaskan air. 5. Saluran air panas. Saluran air panas berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam tabung pemanas dan red water tap. Keenam, saluran air normal. Saluran air normal berfungsi sebagai tempat menyalurkan air ke dalam tabung pendingin atau blue water tap. Dan ketujuh, pipa pembuangan. Pipa pembuangan berfungsi sebagai tempat pembuangan sisa air yang tidak terpakai atau biasa disebut wadah. Kalau tadi itu komponen dalam dispenser, ini adalah bagian dari komponen luar dispenser. Bisa dilihat ada beberapa bagian-bagiannya dan ini adalah skema dari komponen luar dispenser. Selanjutnya, fungsi komponen luar dispenser. Yang pertama ada anti-spill. Anti-spill berfungsi sebagai tempat dudukan galon. Yang kedua, tombol pour switch. Tombol pour switch digunakan sebagai tombol untuk menyalakan dispenser. Power and hot indicator. Power and hot indicator sebagai lampu indikator on dan off serta hot indicator sebagai fungsi ini menyala atau tidak. Keempat, blue and red water tap berfungsi sebagai tempat keluarnya air biasa serta air panas. Kelima, drainage plug. Drainage plug berfungsi sebagai tempat penampungan air yang berceceran atau tumpah. Nah, ini juga biasa disebut dengan wadah. Ini adalah beberapa cara perawatan pada dispenser. A. Bacalah dengan seksama manual buku ARTL dispenser Anda sebelum digunakan. B. Gunakan dispenser menurut yang dianjurkan dalam manual book tersebut. C.
letakkan atau posisikan dispenser sedemikian rupa hingga dudukannya sejajar dengan lantai, tidak miring ke kiri, ke kanan, ke belakang, atau ke depan, atau biasa disebut dengan istilah stabil. D. Letakkan atau posisikan dispenser sedemikian rupa hingga mudah dijangkau penggunaan keran airnya. Posisi keran air dari lantai sekitar 90 sampai 100 cm dari lantai. Posisi keran yang baik dapat menyebabkan pengguna tidak harus membungkuk saat menggunakannya, sehingga ini menyebabkan posisi badan yang kurang bagus. E. Jangan meng-on-kan atau menghidupkan dispenser dalam keadaan tabung pemanas air kosong. Ini dapat menyebabkan tabung air terlampau panas dan mengakibatkan pipa plastik atau selang air yang dihubungkan kepada gap ini dapat menyebabkan gepeng atau melumer dan tidak dapat dilalui aliran air dengan baik atau buntu. F. Bersihkan dispenser paling kurang sekali setelah 3 kali pergantian galon atau air. Cuci bersih bak air cukup dengan dispenser menggunakan bak air. Sementara dispenser yang tidak menggunakan bak air cukup membersihkan corong air dudukan galonnya. Nah, ini adalah jenis kerusakan dispenser dan cara memperbaikinya. Yang pertama, air yang keluar dari keran air panas tidak panas. Kasus ini terjadi jika arus listrik yang harusnya mengalir melalui elemen pemanas terputus. Kerusakan atau kendala dapat diakibatkan oleh elemen pemanas yang terdapat di dalam tabung pemanas air rusak atau putus, bimetal peraba suhu putus, kabel-kabel rangkaian arus listrik rangkaian daya ada yang putus, seperti kabel yang menghubungkan antara bimetal dan elemen, antara bimetal dan saklar, dan kabel yang menghubungkan antara saklar dan sumber listrik. Ini cara mengatasinya. Langkah penanggulangannya adalah sebagai berikut. Pertama, periksa sumber listrik. Gunakan test pen atau voltmeter untuk mengetahui ada tidaknya tegangan pada sumber listrik tersebut. Kedua, jika hasil pemeriksaan pada sumber listrik menunjukkan bahwa sumber listrik normal, maka lanjutkan pemeriksaan pada saklar. Ketiga, tes kondisi saklar on-off dispenser dengan menggunakan ohmmeter. Caranya, lepaskan kabel penghantar arus dari salah satu terminal saklar, kemudian letakkan posisi tuas saklar pada posisi off. Selanjutnya, sambungkan probe ohmmeter pada masing-masing terminal saklar. Jika saklar masih bagus, maka jarum penunjuk alat ukur ohmmeter harus bergerak ke kanan mencapai titik 0. Jika tidak demikian, maka saklar sudah kehilangan kontak atau rusak. Kerusakan pada saklar on-off dapat terjadi karena penggunaan mekanik. Masalah yang kedua yaitu air menetes pada keran dispenser. Air menetes atau bocor dapat diakibatkan oleh kerusakan pada keran air, pipa, atau selang air. Kerusakan yang terjadi pada keran air pada umumnya terjadi pada karet kedap airnya. Karet atau plastik kedap air keran yang cacat atau sudah kaku atau tidak elastis lagi menjadi menyebab penetesnya air keluar melalui celah karet kedap air tersebut. Nah, cara mengatasinya memerlukan selang air pengganti yang memiliki karakteristik tahan panas yang sama dengan selang air dispenser. Masalah yang ketiga pada dispenser yaitu kebocoran pada dispenser. Kasus bocornya atau pecahnya selang air sedikit susah diatasi karena selang air yang digunakan pada dispenser adalah selang air yang tahan panas. Nah, cara mengatasinya itu ada 4 langkah pada kebocoran dispenser, yaitu A. Beri air pada area atas untuk melihat aliran air di dalam dispenser. B. Periksa per bagian, apakah ada yang basah atau tidak. C. Jika sudah ketemu, silakan kencangkan dengan menggunakan kabel tis atau ripet. Gunanya untuk mengencangkan. Kemudian D. Namun, jika kebocoran berada di tengah selang,
Anda bisa berkreasi sendiri dalam mengatasi kebocoran tersebut. Kesimpulan dari perawatan dan perbaikan dispenser pada kali ini yaitu tujuan dari perbaikan dispenser tersebut untuk memperpanjang masa pemakaian dari dispenser. Kedua, perawatan dilakukan untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi. Itu saja yang bisa disampaikan pada perawatan dan perbaikan dispenser. Jika ada salah kata dan penjelasan, mohon dikoreksi, and see you. Halo, di sini saya mencoba melakukan perawatan dan perbaikan pada dispenser merek Sanex. Di mana dispenser ini ketika dicolokkan kabel powernya dan dihidupkan tekan on, lampu dari dayanya ini tidak muncul atau tidak aktif. Sebelum menekan tombol power on, sebelumnya colokkan saklar tombol power ke saklar. Baik, setelah itu baru tombol on-nya ditekan seperti ini. Mari kita lihat apakah tombol dari dayanya itu ternyata tidak hidup ya teman-teman. Berarti ini ada yang salah pada bagian dispensernya. Mari kita coba bongkar bagian belakang. Tadi sudah dilihat bahwasanya tombol power ditekan tidak bisa menyalakan dari tombol dayanya. Langkah saja, mari kita bongkar bagian belakang dengan menggunakan obeng plus. Inilah baut terakhir. Ya, buka seperti ini teman-teman. Ini ada anjurnya, ditarik ke bawah. Nah, seperti ini dari bagian belakang dispenser teman-teman. Seperti ini teman-teman bagian dalam dari dispenser. Kalau kotor kita bisa bersihkan dengan kanebo basah seperti ini. Kita bisa bersihkan sebelum memeriksa. Oke, ternyata dari pemeriksaan yang sudah saya lihat ada satu bagian yang tidak terpasang, yaitu kabel berwarna kuning di bagian termostat. Nah, ini termostat sudah terpasang semua ya kabelnya teman-teman. Guys, ini satu yang belum terpasang. Ini dia masalahnya. Saya akan melakukan pemasangan kabel ini terlebih dahulu. Di sini sudah terpasang ya teman-teman, kabelnya rapi, semuanya rapi. Dipasang lagi pengamannya agar tidak terhambat dari arus dari kabel. Oke, sudah pasang rapi. Oke, semuanya aman ya teman-teman, tidak ada kabel-kabel lagi. Baik, kita lanjut tutup seperti semula. Baik, sudah dipasang bagian belakangnya dengan rapi ya, semua baut-bautnya sudah terpasang. Jangan lupa ini dia tombol powernya dimasukkan ke saklar. Oke, jangan lupa tombol on-nya ditekan, ada on ada off, ditekan ke on. Mari kita lihat. Alhamdulillah, jika sebelumnya ini tidak nyala ya teman-teman, sekarang sudah nyala. Oke. Di sini juga ada daya panas dan alaminya sudah nyala ya teman-teman. Mantap.
Baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan dari perawatan dan perbaikan dari dispenser merek Sanex. Jika ada salah perkataan dan penjelasan, mohon koreksi. Sampai ketemu dan berjumpa di video lainnya. Thank you. Bila ada salah kata atau salah penjelasan, mohon dimaafkan karena saya masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.